Selamat malam sekalian saudara, kita akan tiba lagi dengan mendengar renungan tengah minggu. Ya, tema untuk bulan ini adalah membangun keluarga Allah. Ya, dan subtema malam ini ialah keluarga Allah di akhir zaman. Perbedaannya keluarga Allah di akhir zaman dengan keluarga Allah saja, yaitu sangat kelihatan dan sangat terasa apabila kita melihat firman Tuhan. Ya, mari kita akan buka firman Tuhan, tapi sebelumnya baik kita mulai dengan doa. Ya, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh merenungkan lagi sebagian dari firman Tuhan, agar kami semakin dikuatkan, kami semakin mengerti, dan kami semakin dekat kepadamu. Tuhan tolong urapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, agar semuanya mendapat sesuatu dari firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudara, kita mulai dengan membuka atau membaca dalam kitab 2 Timotius. Ini ayat-ayat yang sering kita dengar mengenai akhir zaman. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Ya, saya bacakan bagi saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Baik, saudara. Jadi kita lihat keadaan akhir zaman penuh dengan tantangan-tantangan yang sangat berat, ya. Bagi kita yang hidup di akhir zaman, kita mendapati banyak hal-hal yang sangat menyulitkan, sangat membuat keadaan menjadi sukar, menjadi sulit bagi setiap orang, khususnya bagi orang-orang percaya, untuk mempertahankan iman, untuk mentaati firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan oleh keadaan yang semakin sukar. Ya, tadi sudah dibacakan bagaimana keadaan akhir zaman, keadaan semakin sulit, semakin ruwet. Lalu bagaimana dengan keluarga Allah menghadapi situasi yang tidak baik, situasi yang berat, situasi yang sukar. Sedangkan panggilan kita adalah tetap sebagai garam dunia, sebagai terang dunia, sebagai saksi Kristus, dan untuk melakukan amanat agung Allah. Itu hal yang menjadi panggilan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam keadaan yang sangat sulit, sangat sukar, oleh karena dunia sudah berubah demikian rupa, sehingga kejahatan-kejahatan atau keadaan-keadaan yang buruk berlaku pada akhir zaman. Dan bagaimanakah kita sebagai keluarga Allah menghadapinya atau melakukan perintah Tuhan atau menjalani hidup ini sebagai keluarga Allah yang hidup di akhir zaman.
Saudara sekalian, dalam keadaan yang sulit bagaimanapun tetap kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Kalau pertanyaannya bagaimana kita menghadapi situasi di akhir zaman, jawabannya adalah tetap berpegang kepada firman Tuhan. Ya. Orang zaman dahulu pun mempunyai masalah, mempunyai kesulitan dan sebagainya. Dan kita bisa melihat contoh walaupun bentuknya mungkin tidak sama dengan sekarang, tetapi mereka punya persoalannya sendiri. Dan Tuhan tetap Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan yang tetap mengasihi umatnya, dan Tuhan yang tetap dapat menolong setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Sebab itu kita akan melihat beberapa contoh dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, bagaimana mereka menjalani hidup dan berhasil dalam kemenangan. Ya, ada beberapa ayat yang kita akan lihat lagi, ya kita akan baca dalam Yakub pasal yang pertama. Kita akan lihat dalam Yakub pasal yang keempat ayat ke-8. Yakub pasal 4 ayat 8. Dikatakan demikian, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, Yakub menasehati umat Tuhan, orang-orang percaya, mendekatlah kepada Allah, dan ia, yaitu Allah, akan mendekat kepada kita. Saudara, apabila kita dekat dengan Allah, tidak ada persoalan yang tidak dapat kita atasi. Apabila kita datang kepada Allah, tidak ada persoalan apapun yang menjadi berat bagaimanapun yang tidak dapat kita lalui. Allah adalah Allah yang berdaulat, yang maha kuasa, yang tetap tidak berubah. Jadi saran yang pertama untuk menghadapi situasi yang sulit, yang sukar, yang dikatakan dalam 2 Timotius tadi, yaitu hiduplah mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Saya teringat sebuah video singkat, ya. Ada seorang anak balita, anak di bawah umur masih baby, ya, digendong oleh ayahnya lalu diletakkan di ruangan sementara ayahnya duduk di sebelahnya. Anak ini belum bisa jalan betul, baru bisa merangkak. Lalu dia taruh di samping ayahnya. Anak ini berjalan dari satu kamar, dia lihat ke ruangan yang lain lagi. Lalu dia lihat-lihat, lalu dia nengok kiri kanan. Lalu dia berteriak, Daddy. Dia berteriak, Papa. Karena papanya tidak ada di situ, karena dia sudah berubah ke ruangan yang lain. Anak ini sudah merangkak ke ruangan yang lain. Tetapi waktu begitu dia lihat tidak ada dedinya, tidak ada papanya, dia berteriak, memanggil-manggil. Begitu papanya datang mendekat, anak itu langsung diam, tenang. Demikian dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita seperti anak-anak kecil, ya. Kita tidak bisa lepas jauh, atau kita tidak bisa melarikan diri, atau kita tidak bisa jauh dari Tuhan tanpa ketakutan. Begitu kita dekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Ya, seperti anak kecil itu, begitu dia lihat papanya datang, dia langsung diam, dia main lagi. Saudara, hidup kita dalam keadaan bagaimana sulitnya pun, jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Ya, mari kita buka dalam Mazmur pasal 34 ayat ke-18.
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang dalam kesusahan dan yang mau datang kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Dia akan menolong dan mendekat orang-orang yang merendahkan diri dan datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebab itu dalam keadaan bagaimanapun, situasi yang sukar bagaimanapun, jangan menjauhkan diri daripada Tuhan. Ya, satu nasihat lagi kita buka dalam 2 Petrus. Petrus menasehati lagi kepada kita. Kita akan buka dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-18. Dia berkata demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, situasi boleh berubah. Keadaan boleh menjadi tidak menyenangkan, tetapi kalau kita belajar ya mendekat kepada Tuhan, dan Petrus mengatakan bertumbuhlah dalam pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Petrus menganjurkan agar pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi terus bertumbuh dari hari ke hari. Makin mengenal Tuhan, makin kita menjadi bijaksana, makin kita menjadi tahan dalam menghadapi situasi bagaimanapun. Saudara sekalian, kunci kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu hidup dekat kepada Tuhan dan semakin dalam mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekristenan sekali lagi adalah hal mengenal Yesus sebagai Tuhan secara pribadi. Makin dalam mengenal, makin mengerti akan kemurahan Tuhan, makin mengenal akan kuasa Tuhan, makin mengenal akan kasih Tuhan, makin mengenal akan apa yang Tuhan rencanakan adalah yang terbaik bagi kita, maka kita semakin tenang, semakin kuat. Sebab itu saya suka dengan kata-kata dari seorang raja yang besar, Raja Daud. Raja Daud seorang raja yang sangat berkuasa, mungkin berpuluh-puluh kerajaan ditaklukkan oleh dia. Dan dia berkata dalam Mazmur 62, dia berkata dan perkataannya ini sangat indah kita renungkan. Mazmur 62 ayat yang kedua berkata demikian. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, kalau saya membayangkan Raja Daud yang penuh kuasa pada zamannya, punya pasukan yang gagah perkasa, panglima-panglimanya ahli-ahli perang semua. Ya, dia dilindungi oleh pengawal-pengawalnya. Tetapi dia dengan rendah hati dia berkata, hanya dialah, yaitu Tuhan, yang menjadi gunung batunya, menjadi pelindungnya, dan keselamatannya, kata Daud, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sebab itu saudara-saudara, mari kita jadikan Tuhan itu tempat perlindungan kita yang sesungguhnya. Bukan hanya perlindungan, tapi dia juga yang meneguhkan, menguatkan, menjaga, memberkati, memimpin, memelihara. Daud dari masa mudanya sampai di hari tuanya, dia mengalami pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita tahu semua itu.
sehingga dia dapat berkata, hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja gunung batuku, keselamatanku. Ya, dan dikatakan dalam Matius pasal 18 ayat 3, kita masuk dalam perjanjian baru. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus ingin setiap anak-anak Tuhan itu rendah hati seperti anak kecil. Anak kecil tidak menyimpan dendam, ya. Anak kecil taat. Seringkali anak kecil mendengar apa yang orang tuanya katakan, ya menurut saja. Itu yang Tuhan mau bagi setiap anak-anak Tuhan. Dengar firman Tuhan, taati, lakukan, ya. Dan itu yang menjadi perlindungan kita, menjadi tempat perlindungan kita dalam masa-masa yang sulit bagaimanapun. Sebab itu kalau kita kembali kepada tema bagaimana keluarga Allah di akhir zaman, jawabannya, kuncinya adalah mendekatlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Dan Tuhanlah menjadi tempat perlindungan kita. Sebab itu biarlah kita semakin bertambah perkenalan kita, pengenalan kita akan Tuhan. Itu yang akan menjadi pertolongan kita di masa-masa yang sulit bagaimanapun. Saya kira itu renungan singkat yang kita dengar buat malam ini, dan semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, Tuhan, agar kami boleh menghadapi situasi keadaan yang sukar di akhir zaman ini dengan hidup dekat kepada Tuhan, hidup mendekat kepada Tuhan, dan hidup percaya tetap kepada Tuhan, dan hidup tidak goyah, tetap memegang janji firman-firman Tuhan, sehingga kami boleh tetap terus setia kepadamu sampai langkah-langkah kami yang terakhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.